Bab 1716. Keempat orang ini dibalut perlengkapan hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, topi hitam, jubah hitam, sepatu hitam, bahkan sarung tangan hitam di tangan mereka. Apalagi peralatan hitam semacam ini sangat berbeda dengan kain hitam biasa. Kain hitam biasa hanya hitam, tapi hitam di tubuh mereka benar-benar hitam super, seperti lubang hitam. Faktanya, alasan mengapa peralatan hitam ini memiliki efek ini terutama karena lapisan material ultrahitam dengan indeks bias cahaya yang sangat rendah menempel di bagian luar. Nama ilmiah dari material superhitam ini adalah karbon nanotubes, dan reflektivitasnya terhadap cahaya hanya 0,035, yaitu 3,5/10,000 yang merupakan material tergelap yang pernah dibuat manusia. Pakaiannya dilapisi dengan bahan ini. Di lingkungan dengan penerangan redup, dengan mata telanjang hampir sama sekali tidak jelas. Jadi bagi ninja yang pandai bersembunyi, materi berteknologi tinggi ini hanyalah injil mereka. Kenakan pakaian seperti itu. Kemampuan untuk menyembunyikannya telah meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, salah satu pria berkata, "Saudaraku," pria itu berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. "Saya melihat melalui teropong. Dia sepertinya sedang melihat kami. Bisakah kita ditemukan olehnya?" Pria berpakaian hitam yang dia panggil seniornya berkata dengan dingin, "Kamu hanya bercinta. Jarak garis lurus antara kita dan dia lebih dari 800 meter, bahkan di luar jangkauan efektif kebanyakan senapan sniper, dan lokasi kita, ketinggian sekitar 30 meter lebih tinggi dari orang itu, bagaimana dia bisa menemukan kita?" "Betul sekali." Pria di paling kiri mencibir, anak ini tidak lebih dari perkelahian kecil. Diperkirakan bahwa dia adalah seorang guru Tionghoa, tetapi kekuatan internal dari guru mereka tidak bersifat supranatural. Paling-paling, dia paling kuat. Tidak mungkin Anda dapat menemukan kami bahkan sejauh ini. Orang itu bertanya sebelumnya, "Saudaraku, Patriark tidak membiarkan kita melakukan apapun padanya sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saudara itu berkata, "Putra kedua saya dan saya mengikuti konvoi dengan para layang bertenaga. Kalian berdua mengemudi, dan di radio ikuti perintah saya." Tiga lainnya setuju serempak. Segera setelah itu, saudara tersebut dan seorang lainnya menarik satu set paralayang bertenaga yang juga dicat dengan bahan super hitam dari atap. Setelah itu, kedua pria itu menyalakan mesin paraglider, dan setelah dart paraglider diterbangkan oleh angin, mereka langsung lepas landas dari atap dan menghilang di malam hari. Saat ini, Charlie di dalam mobil mengerutkan kening. Tepat sebelum masuk ke mobil, dia merasa ada orang yang mengintai. Bagaimanapun, dia memperoleh keberuntungan dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dan kadang-kadang mendapatkan batu dan aura spiritual di tubuhnya, dan kemudian menggunakan pil permajaan sebagai makanan ringan. Belum lagi kekuatannya yang kuat, kemampuan persepsinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Keempat orang itu berada di atas gedung di kejauhan. Mereka tidak hanya sangat bersembunyi, mereka juga mengontrol napas dengan sangat baik, tetapi mereka tetap tidak bersembunyi dari Charlie. Charlie tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya di dalam hatinya. Pertama-tama, keempat orang ini bersembunyi dalam kegelapan, mereka pasti tidak baik, dan 99% dari mereka mendatanginya. Kedua, keempat orang ini harus menjadi tuan yang relatif kuat, bukan orang biasa. Sekali lagi, keempat orang ini sangat pandai menyembunyikan keberadaan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari ketiga poin tersebut, ia merasa bahwa keempat orang tersebut harus menjadi master ninjutsu yang terkenal di Jepang, yaitu ninja. Dan tuan mereka pasti keluarga Takahashi yang baru saja dia sakiti. Bab 1717. Pada saat yang sama, dua paralayang gelap diam terbang cepat di ketinggian 200 meter. Paraglider senyap ini menggunakan baterai litium untuk menggerakkan mesin listrik, sehingga tidak ada suara bising yang dihasilkan saat mesin sedang berjalan. Selain itu, bilah kipas paraglider telah dirancang dengan cermat, dan kebisingan udara selama pengoperasian kecepatan tinggi juga sangat kecil. Menggunakan peralatan untuk menutupi kekurangan kekuatan juga merupakan arah pengembangan ninja Jepang yang konsisten. Di tahun-tahun awal, para ninja Jepang tidak hanya harus berlatih ninjutsu dengan keras, tetapi mereka juga harus mahir dalam ilmu kimia, karena mereka perlu menyiapkan berbagai macam perlengkapan aneh. Di TV, ninja kuno menjatuhkan bola ke tanah, dan asap langsung menyala. Setelah asap menghilang, orang juga menghilang.
Ini bukan adegan fiksi, tapi eksistensi nyata dalam sejarah. Bola bundar yang digunakan para ninja purba sebenarnya adalah campuran bom asap dan bom flash yang dibuat dengan metode bumi. Saat ledakan terjadi, cahaya kuat seketika akan membuat penglihatan lawan menjadi buta sementara, dan asapnya adalah pelindung yang sangat baik untuk mundur. Jadi saat penglihatan lawan pulih dan asapnya menghilang, ninja sudah lama kabur. Ninja itu seperti bunglon, sangat pandai menyembunyikan keberadaannya sesuai dengan lingkungannya. Ketika target merasa bahwa mereka mungkin telah melarikan diri, mereka mungkin bersembunyi di balok-balok rumah, atau bersembunyi di belakang target, atau bersembunyi di air, menggunakan potongan bambu tipis yang digunakan untuk meniup panah untuk memastikan pernapasan. Ninja modern mengintegrasikan pencapaian ilmiah dan teknologi ke dalam ninjutsu, yang memberi mereka kemampuan penyembunyian yang lebih baik. Misalnya, bahan super hitam di atasnya, seperti para layang ini, adalah metode modern mereka. Saat ini, dua orang di para glider sedang berkomunikasi satu sama lain melalui intercom nirkabel, dan salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, haruskah kita mengontrol jaraknya sedikit? Sehingga pihak lain tidak akan menemukan kita." Mustahil. Senior itu berkata dengan sangat percaya diri, ketinggian kita saat ini adalah 200 meter, dan jarak garis lurus dari mereka hampir 1 kilometer. Pada jarak seperti itu, mereka tidak dapat mendengar suara sama sekali, juga tidak dapat melihat apapun. Petunjuk, meskipun orang yang berada tepat di bawah kita melihat ke atas, tidak mungkin melihat kita. Ninja berkepala itu mengira dia telah mencapai kesempurnaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Charlie masih memperhatikan mereka berdua. Setelah menyadari bahwa dia sedang diamati oleh keduanya, Charlie tidak bisa menahan senyum sinis. Nampaknya para ninja tersebut berniat untuk menggigitnya dan tidak melepaskannya. Saya hanya tidak tahu kapan mereka akan melakukannya padanya. Charlie tidak hanya tidak mengkhawatirkannya, tapi juga mengharapkannya. Ketika dia masih muda, dia menonton beberapa film dan serial TV dan kartun yang berhubungan dengan ninja, dan dia masih sedikit tertarik dengan profesi ninja. Oleh karena itu, ia juga ingin bersaing langsung dengan ninja Jepang untuk melihat level ninja Jepang yang dibanggakan selama ribuan tahun. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengubah salah satu rencana berikutnya, tetapi selalu memperhatikan pergerakan keempat ninja ini untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. 20 menit kemudian, konvoi berhenti di lantai bawah di gedung rumah Ichiro. Charlie memasuki gedung dengan semua orang dan datang ke lantai paling atas. Pada saat ini, dua ninja yang mengendarai para layang bertenaga sedang melayang di langit malam di atas gedung, dan dua lainnya juga melaju ke bawah. Bab 1718. Ninja terkemuka mengamati lingkungan sekitarnya dan melihat bahwa aman hotel tidak jauh dari gedung ini, jadi dia segera memerintahkan, "Kedua, kami jatuh di atas hotel aman untuk saling mengawasi. Yang ketiga, yang keempat, lihat mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi di lantai bawah dan memantau target dengan cermat terlebih dahulu." Di intercom, suara 3 orang segera datang. "Oke, saudara." Kedua para layang hitam pekat itu perlahan-lahan menurunkan tinggi badan mereka, dan akhirnya mendarat di atap hotel aman. Setelah mendarat, ninja terdepan langsung memanggil ayah Eiki, Machi Takahashi. Machi Takahashi ada di rumah sakit saat ini. Putra tertuanya, Eiki, masih menjalani operasi pemasangan pelat baja. Setelah menerima panggilan dari pihak lain, Takahashi Machi segera bertanya, "Tuan Fujibayashi, bagaimana masalahnya?" Yang disebut Tuan Fujibayashi adalah pemimpin dari keempat ninja ini. Namanya Tenglin Sensei, dan keluarga Tenglin adalah salah satu dari 4 ninjutsu terkenal di Jepang. Dalam perkembangan ninjutsu Jepang, pernah ada seorang ahli ninjutsu bernama Tengu. Tengu ini pernah menjadi selebriti dari keluarga Tokugawa, keluarga top Jepang. Pada tahun 1676, ia menulis sebuah buku berjudul Wanchuan Jihai, yang menggabungkan esensi seni bela diri dari para master Tiongkok dan Jepang yang terkenal, dan juga merujuk pada seni perang Sanzu dan seni perang Taigong dalam sejarah Tiongkok. Buku ini kemudian dianggap sebagai ensiklopedia ninja. Sejak awal, keluarga Tenglin berangsur-angsur menjadi keluarga ninjutsu papan atas Jepang. Dan Tenglin Sensei adalah pewaris generasi keluarga Tenglin ini. Di Jepang, ninja selalu bergantung pada keluarga terbaik untuk bertahan hidup. Ada sejumlah besar ninja yang bekerja untuk mereka di keluarga besar Jepang dan di bawah shogun selama periode negara berperang.
Meskipun ninja modern menjadi semakin langka, master ninjutsu sejati masih terikat dengan keluarga besar teratas. Ini terutama karena keluarga ninja tidak memiliki penghasilan yang cukup, dan masyarakat modern menjadi semakin aman dan lebih menekankan pada supremasi hukum, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan uang dengan membunuh orang dan dengan pembakaran, sehingga mereka hanya dapat terus mematuhi keluarga besar dan menjadi master yang diabadikan dalam keluarga besar. Dikatakan sebagai penyembahan, pada kenyataannya, itu adalah tawanan. Membesarkan ninja di penangkaran, memberi mereka cukup uang, rasa hormat yang cukup, dan membiarkan mereka bekerja sendiri juga merupakan hobi umum dari keluarga besar Jepang. Tenglin adalah master dari keluarga Takahashi. Di telepon, dia melapor ke Takahashi, "Tuan Takahashi, kami telah melacak alamat orang itu, yang berseberangan dengan Aman Hotel di pusat kota. Sekarang saya mengawasinya dengan cermat di atap Hotel Aman. Menunggu instruksi Anda selanjutnya." "Baik. Bagus." Machi Takahashi akhirnya menghela nafas lega dan mengertakkan gigi. "Selama kau menemukannya, aku tidak perlu khawatir bahwa pembalasan anakku tidak akan dibalas." Setelah itu, Takahashi Machi kembali memerintahkan, "Tuan Fujibayashi, kamu harus terus mengamatinya. Kemanapun dia pergi, Anda akan mengikutinya dan menunggu langkah saya selanjutnya. Tapi jika dia ingin meninggalkan Jepang, bunuh saja dia." Tenglin berkata, "Tuan Takahashi, yakinlah, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan target meninggalkan kendali kita." Takahashi benar-benar tahu, "Tuan Fujibayashi, setelah semuanya selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar, setidaknya 5 juta USD. Tenglin tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tuan Takahashi sebelumnya." Takahashi benar-benar tahu apa yang dia pikirkan, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Fujibayashi, putra tertua dari keluarga Su, Zifei, tinggal di Hotel Aman. Jika memungkinkan, tolong bantu saya memantaunya. Saya ingin tahu apakah dia melihatnya di hotel. Siapa yang dia telepon, siapa yang memanggilnya, dan apa yang dia katakan." Tenglin segera berkata, "Tidak masalah. Saya akan memeriksanya sekarang." Bab 1719. Saat ini, Aman Hotel Tokyo. Ini adalah salah satu hotel termewah di Tokyo. Ziu dan Zifei tinggal di hotel ini saat ini. Keduanya tinggal di tipe kamar terbaik di hotel ini. Kamarnya bersebelahan. Setiap kamar di sini memiliki jendela dari lantai ke langit-langit di 3 sisi. Kamu bisa melihat dengan jelas pemandangan malam Tokyo yang sungguh indah. Ziu baru saja mandi saat ini, rambut pendeknya basah, jadi dia hanya menyisir semua rambutnya ke belakang kepalanya. Tampak menakjubkan. Setelah mandi, Ziu menyeka tubuhnya hingga bersih, mengenakan gaun tidur sutra yang dibawanya, memegang segelas anggur merah, dan datang ke jendela Perancis yang besar. Dia dengan lembut berbaring di kursi malas di depan jendela Perancis, melihat pemandangan malam di luar, melamun. Dalam benaknya, Charlie tidak bisa membantu tetapi muncul lagi. Memikirkan penampilan sombong dan sok pria itu, Ziu masih marah. Namun, ketika dia berpikir bahwa semua yang dilakukan pria itu adalah untuk melindungi seorang gadis yang tidak bersalah, Ziu secara tidak sadar merasakan sedikit kekaguman padanya. Di negara asing, kebanyakan orang lebih rendah hati dan toleran, berharap untuk menghindari masalah sebanyak mungkin. Dalam kasus ini, bahkan jika Anda telah ditindas, Anda dapat memilih untuk bertahan sejenak dan mengambil langkah mundur, apalagi melihat orang lain ditindas, dan membela orang lain. Dapat dilihat dari poin ini bahwa pria itu memang sangat baik, dan ketiga pandangan tersebut juga sangat positif, tetapi dia agak gila. Tentu saja, kekuatannya begitu kuat, tidak ada yang salah dengan kegilaan. Hanya memikirkannya, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Setelah membukanya, itu adalah tautan yang dikirim oleh kakaknya Zifei, dan kemudian dia mengirim suara lain, "Ziu, lihat, malam ini telah menyebabkan masalah di Jepang." Ziu membuka tautan tersebut dan melihat bahwa video Charlie telah melampaui 10 juta penayangan di jaringan Jepang, dan sedang menuju 20 juta, dan dia tidak bisa tidak terpana. Ada lebih dari 120 juta orang di Jepang, dan lebih dari 15% orang Jepang telah menonton video ini. Tahukah Anda, Jepang masih merupakan masyarakat yang sangat menua. Jika Anda menghapus orang tua, anak kecil, dan petani yang jarang online di pedesaan Jepang, tayangan video ini sudah menakutkan.
Dan ini baru permulaan. Hantu itu tahu berapa banyak yang akan dimainkan besok? Zifei mengirim pesan WeChat saat ini dan mengatakan kepadanya, Ziyu, ayah akan mengadakan konferensi video. Apa nyaman bagimu sekarang? Ziyu bersenandung dan berkata, tunggu aku sebentar. Setelah berbicara, dia berdiri, menemukan selendang, dan menutupi bahunya yang harum merah muda. Bab 1720. Gaun tidurnya adalah gendongan fenek berpotongan rendah dan besar. Dia sangat nyaman berada di dalam ruangan, tetapi bagaimanapun juga agak terbuka, jadi dia harus menutupinya. Setelah konferensi video terhubung, ZNN bertanya dalam video, Zifei, Ziyu, apakah kalian berdua sudah tiba di hotel? Iya. Ziyu dan Zifei mengangguk berbarengan. ZNN bertanya lagi, apakah kamu pernah bertemu sebentar dengan keluarga Takahashi? Belum. Ziyu berkata, awalnya, kami berencana untuk menyentuh niat kerjasama di ruang pertemuan hotel malam ini, tapi tanpa diduga, keluarga Takahashi mengalami kecelakaan kecil dan Eiki mengalami cedera, ayahnya Takahashi harus berada di rumah sakit bersamanya. ZNN mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah itu akan memengaruhi kerjasama kita dengan mereka? Ziyu berkata, Eiki dipukuli oleh seorang pejalan kaki, tapi insiden ini hanyalah sebuah insiden dan seharusnya tidak mempengaruhi kerjasama. Itu bagus. ZNN menarik napas lega, dan berkata, kamu harus memahami dasar dari kedua perusahaan ini dan memilih yang terbaik. Dengan mengatakan itu, ZNN melanjutkan dengan ekspresi kejam, kamu harus menemukan perusahaan terkuat dan paling serigala untuk kerjasama. Apakah itu keluarga Takahashi atau keluarga Ito? Selama kita memilih salah satu dari mereka, maka kita akan bergabung dengan mereka dan bunuh yang lainnya. Ziyu bertanya dengan heran, ayah, jika kita memilih perusahaan untuk bekerja sama, bisakah kita fokus pada kerjasama? Tidak perlu membantu mereka melawan perusahaan lain, bukan? ZNN berkata, saya pergi menemui kakekmu hari ini, dan dia berkata bahwa keluarga Wade sepertinya ingin membawa kue ini ke laut, jadi jika kita memilih keluarga Takahashi, mereka pasti akan memilih keluarga Ito, dan sebaliknya. Juga sama. ZNN berhenti sejenak, lalu berkata, maksud kakekmu adalah jika kita memilih keluarga Takahashi, maka kita akan bergandengan tangan dengan keluarga Takahashi untuk membunuh keluarga Ito. Jika kita memilih keluarga Ito, kita harus pergi dengan keluarga Ito. Bergabunglah untuk membunuh keluarga Takahashi. Singkatnya, Anda tidak bisa meninggalkan keluarga Wade sama sekali. Zifei bertanya dengan heran, keluarga Wade juga ingin mendapatkan bagian dari pai. Iya. ZNN mengangguk dan berkata, saya kira mereka hanya ingin mengikuti kami karena mereka melihat bahwa kami mulai terlibat dalam industri ini. Zifei berkata dengan dingin, keluarga Wade sedikit kewalahan. Banyak pebisnis dalam negeri belum mendapatkan pesanan, jadi mereka ingin datang ke kami untuk merebut pasar luar negeri? ZNN tersenyum, hal seperti ini juga normal. Keluarga besar, seperti perusahaan besar, harus melakukan segala kemungkinan untuk mencuri bisnis orang lain. Setelah itu, ZNN berkata, lihat Tencent dan Alibaba. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan dengan baik di jejaring sosial, tetapi mereka sangat ingin menjadi perusahaan e-niaga, sebuah perusahaan e-commerce yang sukses, mengasah pikiran mereka, dan ingin membangun jejaring sosial, dan Ali telah menjadi Alipay. Tencent akan melakukan pembayaran WeChat, Ali membeli lapar. Tencent akan berinvestasi di Meituan Takeaway, keduanya akan selalu seperti bermain Go, Anda mengelilingi saya mengelilingi Anda, kami sama dengan keluarga Wade. Keluarga awal Wade saat kami mulai bisnis baru, kami juga menyatukan banyak orang untuk menghadapinya. Sekarang kami memiliki bisnis baru, mereka tidak bisa hanya duduk dan menonton. Ziyu tersenyum tipis dan berkata, ayah, sejauh yang saya tahu, generasi keluarga Wade sepertinya tidak ada yang istimewa. Selain itu, keluarga Wade tampaknya menjadi lebih tenang dan lebih tenang dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir mereka akan berada dalam situasi sulit untuk sementara waktu. Potong ke bisnis transportasi laut dan operasi pelabuhan. ZNN berkata, saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda tentang masalah ini, tetapi kakek Anda masih berharap untuk lebih berhati-hati. Zifei tersenyum dan berkata, ayah, kakek sudah tua dan normal untuk menjadi lebih konservatif dan berhati-hati, tapi kita tidak perlu khawatir tentang ini. Pandangan saya sama dengan Ziyu.
Keluarga Wade seharusnya tidak mengejar untuk sementara waktu, dan kesenjangan antara mereka dan kami pasti akan bertambah. ZNN menghela nafas, dan berkata dengan serius, 40 tahun yang lalu, kakekmu memperlakukan keluarga Wade dengan cara yang sama. Dia selalu merasa bahwa keluarga Wade tidak memiliki penerus dan akan kesepian dalam waktu singkat, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ada seseorang bernama Changin yang begitu bijaksana dan dekat dengan iblis, dan membawa keluarga Wade sekaligus. Saat dia berkata, ekspresi ZNN menjadi sangat serius, dan dia bertanya kepada keduanya, kamu harus ingat bahwa keluarga besar seperti kita seringkali sama dengan negara. Dalam sejarah panjang pembangunan nasional, seringkali mempertaruhkan rejeki nasional. Ya, seperti saat Jerman menyerang Uni Soviet, Jerman bertaruh pada keberuntungan nasional. Jika taruhan menang, seluruh Eropa Timur menjadi milik Hitler. Sumber daya minyak, gas alam, dan biji besi yang sangat besar dari Uni Soviet cukup untuk mendukung pemerintahan Jerman di Eropa, tetapi jika taruhannya kalah, itu jatuh ke dalam rawa pertempuran dua front dan akhirnya gagal total. Kami sekarang memfokuskan upaya kami pada transportasi laut. Keluarga Wade ingin mengimbanginya, dan mereka ingin bertaruh. Jika mereka bertaruh, masih ada peluang untuk tidak dipisahkan. Jika mereka tidak bertaruh, mereka pasti akan tertinggal jauh. Jadi, bahkan jika keluarga Wade tidak memiliki orang yang mampu untuk menarik bendera, mereka pasti akan datang dan bertarung dengan kita. Dan kami, tidak peduli apakah keluarga Wade akan menyusul atau tidak, kami akan memotong jalan mereka dulu.